Ternyata manuskrip yang di Birmingham itu kalau menggunakan penelitian saintifik itu bisa dilacak sampai pada abad ketiga dan keempat. Artinya sebelum Nabi Muhammad. Bukti apa yang kita punya bahwa Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad? Itu manipulasi data. Karena jika kita langsung merujuk kepada University of Birmingham, maka hasil dari uji radiokarbon untuk manuskrip Birmingham itu menunjukkan rentang waktu dari tahun 568 sampai 645 Masehi. Yang berarti perkamen itu sudah ada 2 atau 3 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sampai 13 tahun setelah kemangkatan beliau. Tapi jangan disimpulkan teks Al-Qur'annya itu sudah ada sejak sebelum zaman Rasulullah seperti perkamennya tersebut. Gampangannya nih, saya ketika punya buku itu kan belum tentu digunakan untuk menulis saat itu juga, tapi bisa jadi di waktu-waktu mendatang. Intinya harus ada dulu bukunya, baru setelah itu digunakan. Makanya ketika Mun'im Sirin mengatakan kalau teks Al-Qur'an itu sudah setua manuskrip Birmingham yang menurutnya sudah ada sejak abad 3 dan 4 Masehi, itu sendiri sudah masuk ke dalam kesalahan berpikir, namanya kategori mistake. Sebab antara usia perkamen dengan kapan dia digunakan menulis ini adalah dua hal yang berbeda. Lagian Pak, dalam kajian manuskrip itu tidak hanya cukup modal hasil uji radiokarbon saja, tapi ada aspek-aspek lain yang juga dibutuhkan, seperti paleografi, rasem dan ortografi Al-Qur'an, dan tradisi penulisan Islam awal. Tapi sayangnya Mun'im Sirin tidak memperhatikan aspek-aspek tersebut dan hanya berfokus pada uji radiokarbon saja. Lah ini kan namanya cherry picking. Padahal nih, kalau kita perhatikan semua aspek tersebut, maka ketemunya manuskrip Birmingham itu ditulis pada periode Islam awal. Loh, ini bukan kata saya loh, tapi kesimpulan langsung dari Dr. David Thomas, yaitu seorang guru besar kajian Kristen dan Islam di Universitas Birmingham. Beliau menjelaskan, orang yang menulis manuskrip tersebut, maksudnya manuskrip Birmingham, bisa jadi hidup di zaman Nabi Muhammad dan ia mengenal sang Nabi. Dan sebagai saran dan nasihat buat Pak Mun'im Sirin, kalau bernarasi yang jujur dong. Jangan ada yang dibuang lalu dilebih-lebihkan. Dan untuk menutupi itu semua menggunakan kata-kata ilmiah. Padahal mah aslinya dusta.